Halo semua, apa kabar? Kenalin gue Messi dan di podcast Genus kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang asik dan kece banget nih. Nah, by the way, and for information aja, kalau misalkan podcast Genus ini adalah podcast pertama kalinya Genus loh. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, boleh banget nih buat Dodi kenalin diri dan ceritain dong kesibukan lo akhir-akhir ini apa aja. Halo, sebelumnya nama gue Janitra Safa, panggilan gue Dodi. Kesibukan gue belakangan ini ya ngelukis, cuman gue ada kesibukan baru lah yang mungkin bisa jadi hobi gue juga ya. Gue lagi suka nge-rework barang-barang bekas jadi celana, jadi baju atau jaket segala macem sih gitu. Oke, jadi mungkin kesibukan lo sekarang ini gambar-gambar di barang-barang bekas itu ya tadi. Oke, nah mungkin gue langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya. Tapi tenang aja, ini pertanyaan masih enteng-enteng kok. Nah, kalau gue masuk ke sini kan itu udah hawanya seni banget nih. Nah, kalau gue boleh tahu, lo tuh mulai masuk ke dunia seni itu sejak kapan sih? Sejak 2019 SMA kelas 3 itu gue mulai ngelukis lah. Sebelumnya gue itu bulu tangkis dari kecil. Terus kelas 2 gue stop gitu. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih stop gitu? Kenapa nggak dilanjutin gitu? Stopnya gara-gara apa ya? Gara-gara nongkrong sih. Terus akhirnya gue jarang latihan segala macem lah. Terus mulai nggak ngapa-ngapain setahun lebih lah. Terus akhirnya gue nemuin kanvas kosong, gue coba untuk gambar lah untuk pertama kalinya gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih kan dari jenjang bulu tangkis dan lain-lain itu kan banyak ya, maksudnya spare time-nya masih panjang gitu. Dan sedangkan seni itu banyak banget macam-macamnya, ada seni tari, seni musik, seni peran dan semacamnya gitu. Kenapa lo memilih untuk jadi seni lukis gitu? Maksudnya lo jatuh cinta ke seni lukis? Menurut gue itu seni lukis soalnya bisa dikerjain di mana aja gitu. Ketika lo di kamar mandi mungkin, terus lagi nongkrong pun lo bisa bawa kertas, bawa pensil, simpel gitu loh. Jadi kayak nggak perlu kan kalau kita musik mungkin kita harus bawa gitar segala macem gitu kan. Jadi kayak menurut gue itu simpel juga sih, jadi bisa dikerjain di mana-mana. Tapi lo pernah explore itu nggak? Kayak coba-coba gitu? Pernah nyoba, cuman gak yakin jadi nggak mau lagi. Oke. Tapi emang lo pernah gambar di kamar mandi? Belum sih. Cuman kayaknya gue kalau lagi nongkrong di kamar mandi kayak ini bisa di sebenarnya gue gambar, cuman enggak deh, gue nggak ntaranya nyobanya. Oke, jadi tampung dulu ya ide-idenya. Oke nih Dot. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kalau misalkan kita lihat nih ya di belakang juga tuh ada kasih karya lu ya. Nah, gue tuh mau nanya deh, ciri khas lu itu bener nggak sih? Ini gue mau nebak nih, tapi agak sotoy sih sebenarnya. Nah, tebakan gue tuh ciri khas lu tuh gambar mulut nggak sih? Iya, bener banget. Kalau bisa kasih tahu nih, emang filosofi dari gambar mulut tuh apa sih? Gue tuh awalnya nemuin gambar mulut itu dari cemoohan teman-teman sih, dari omongan teman-teman gue ketika gue stop bulu tangkis tuh. Mereka pada ngeliat, lu tuh mau jadi apa sih gitu loh. Nah akhirnya gue ngambil lah karakter mulut, karena dari mulut-mulut mereka juga gitu loh. Dari mulut-mulut mereka juga gue akhirnya bisa ngelukis gitu loh. Oke, nah tapi kan dari lo yang dari bulu tangkis ke yang gak ngapa-ngapain ini kan pasti banyak dengan kejadian-kejadian yang kayak gak enak atau semacamnya. Tapi kenapa akhirnya lo lebih memilih buat oke deh, gue mau jadiin ciri ini jadi ciri khas gue jadi, gitu loh. Karakter. Gimana ya? Sebenarnya gue pengen membalas cuman lewat karya intinya gitu. Oke, jadi menampar orang-orang dengan karya gitu ya. Oke, tapi teman-teman lo pernah nanya nggak sih kayak, Dot ini apa sih gitu? Pernah. Waktu itu ada di titik teman gue yang nanya-nanya, yang ngomong-ngomong gue kayak gitu pun pernah nanya, dan gue menjelaskan. Dan itu sebenarnya memang gue menggambarkan tujuannya ke sana, tapi gue nggak menyebut nama pas ngomong ke dia, dan dia merasakan akhirnya dia langsung duduk menyendiri aja. Oke, gitu, jadi dia merasa tersinggung. Iya, merasa kayaknya gue deh gitu. Oke. Tapi ada nggak sih lu kesan pengen kayak aduh kayaknya gue mau ganti ciri khas gue deh gitu, mungkin udah bosan atau kayak gue mau ganti lagi nih gitu? Sempet kepikiran nyoba yang lain, cuman kayaknya gue udah klop banget gitu lah main ini, kayaknya udah deh ini aja gitu loh. Menurut gue juga relate juga kan sama kehidupan gue gitu loh. Jadi kayaknya nggak bakal gue ganti deh kayaknya gitu. Oke, berarti konsisten ya kuncinya juga konsisten. Gitu. Oke, ngomongin tentang konsisten nih. Kalau misalkan lu udah mulai dari SMA kelas 3 ya, mulai seni lukis, pernah nggak sih ngerasa bosen gitu? Pernah. Bisa dibilang baru-baru inilah gue juga merasa, malah bukan bosen, malah gue sempat berpikiran gue pengen stop ngelukis gitu. Kalo itu ketika bokap meninggal. Nah itu gue merasa kayak
udah deh gue nggak mau ngelukis lagi deh, karena jujur kalau waktu gue ngelukis gue selalu keinget waktu itu, cuman akhirnya bisa lupa lah, udah bisa lupa sendiri. Termasuk nih karya yang ini nih gue ngerjain lama 3 bulan itu karena setiap gue ngelukis aduh males, selalu kepikiran karena ya kebetulan gue sama bokap kan juga ngelukis juga kan gitu, jadi kayak selalu keinget lah ada momen-momen dia ngelukis, mungkin momen-momen gue ngelukis bareng gitu loh. Oke, nah tapi hal yang jadi menguatkan lu untuk terus ngelukis tuh apa? Pasti kan sedih gitu, ada nggak sih dongkrakan dari lingkungan lo sendiri gitu? Kayak ayo dong ngelukis lagi Ya gitu. itu banyak sih sebenarnya, cuman waktu itu ketika gue lagi ngerasa gitu, teman-teman gue ngomong ayo dong ngelukis lagi, gue apaan sih gitu, enggak gue, cuman akhirnya gue ada di momen gue introspeksi diri gue sendiri sih, kayak ya lu udah di sini masa lu mau berhenti sih gitu loh, lu mau jadi apa lagi nanti gitu kan. Oke, nah Dot, gue mau nanya deh, kalau boleh tahu nih karya yang paling lama pengerjaannya tuh berarti karya yang ini ya? Iya, 3 bulan. Kalau boleh tahu gambarannya tuh kayak gimana sih? Apa ceritanya sendiri? Gue sebenarnya menggambarkan bokap sih sebenarnya, jadi karena gue juga kebetulan nggak bisa gambar orang, jadinya kayak gini. Bokap juga kan ada ciri khasnya dia, kumisnya sama tai lalat di sini nih gitu. Jadi gue kayak menggambarkan ceritanya, judulnya kan Live Forever gitu, yang ditinggalkan selamanya. Jadi kayak gue menggambarkan satu keluarga yang ditinggalkan oleh peran penting lah di keluarga gitu. Jadi Oke, berarti bokap lu juga termasuk seniman pelukis juga ya? Iya. Oke, nah gue lihat juga kan hasil karya bokap lu sama lo itu beda banget banget, gayanya, banget. banget. Memang, pernah nggak sih bokap lu kayak komen tentang gaya lo ngelukis gitu, kayak karena beda kan? Enggak sih, dia nggak komen, malah gue dibebasin. Justru dia malah nggak mau kalau gue sama kayak dia. Jadi kayak lu cari market lu sendiri, lu cari gaya lu sendiri gitu loh, cari karakter lu sendiri lah pokoknya gitu. Dan gue kalau misalnya konsultasi, misalnya gue habis ngelukis, gue ngomong sama bokap, Pak ini gimana, dia cuma jempol aja udah, nggak ada komen ini harus gini, ini harus gini, nggak. Dan diajarkan pun gue nggak. Jadi memang benar-benar. Berarti di sini tuh lo disuruh untuk explore diri Ya, lo sendiri ya? Ya. Kan emang kalau kayak gitu berarti kalau boleh tahu nih, berarti kan seni itu udah sejalan banget ya, terutama bokap lu juga seniman, terus lu juga sekarang mendalami dunia seni. Emang seni itu buat lo apa sih? Dan seberapa penting sih seni itu buat lo? Menurut gue kalau seni itu bebas sih ya, karena gue juga pengalaman gue dibebasin sama bokap, akhirnya gue mengartikan seni itu bebas gitu loh. Lu bebas berekspresi, lu bebas berkarya, bebas lah pokoknya di seni itu. Kalau seni itu penting, kalau nggak ada seni kita nggak gerak gitu loh. Kita bangun tidur pun itu udah sebagian dari seni kan. Ya. Gitu sih. Berarti kalau tanpa seni tuh hidup monoton gitu ya? Ya betul banget. Oke. Nah, Dot, gue tuh mau nanya, yang gue lihat itu kan lo selalu pakai media kanvas kan? Ya. Tuh. Sedangkan sekarang tuh udah era digital lah ya bisa dibilang gitu. Dan gue juga lumayan aktif di Twitter. Itu gue sering banget lihat gambar-gambar digital. Apa sih kita bisa bilangnya? NFT ya? NFT. Ya, NFT itu kan juga ada. Nah, lu ada nggak sih niatan buat kayak oke deh gue mau pindah aja nih dari media kanvas ke media digital? Karena kan kalau misalkan kita lihat juga media digital tuh banyak banget nih judgement-nya gitu. Ya. Gue kalau ditanya pindah sih gue nggak bakal pindah, cuman mungkin gue akan berkembang ke digital gitu. Maksudnya gue akan bakal mencoba lah ke digital tuh gimana segala macam. Gue akan sih lagi belajar juga gue kebetulan gitu. Nggak, kalau dibilang pindah nggak sih, nggak bakal gue. Tapi menurut lo tuh kekurangan dari media digital sama media kanvas tuh apa sih? Mungkin pasti kan ada kelebihan sama kekurangan. Nah, kalau dari lo sendiri, kekurangan sama kelebihannya itu apa? Kekurangannya nggak ada bentuk fisik itu satu. Terus bisa banyak dipunyain, ya, apa ya bahasanya tuh, bisa banyak dikoleksi sama orang lah. Kalau lukisan kan misalnya gue bikin ini gitu dan dikoleksi sama orang, ya udah dia doang yang punya gitu loh. Kalau misalnya digital di luar NFT nih ya, tapi ya kalau digital kan kita bisa foto atau screenshot udah jadi punya gue juga gitu kan. Gitu sih. Berarti kayak karya only one gitu ya, cuma buat lo, khusus buat lo gitu. Oke, nah tapi kan kalau kayak gitu tantangannya makin banyak gak sih? Karena bisa dibilang kalau misalkan kita pindah ke era digital nih kan, akhirnya esensi dari media kanvas tuh hilang gitu. Sedangkan seni lukis kan dari awal media kanvas dong gitu.
Nah, cara lo biar bisa mempertahankan esensi kanvas dari media kanvas dan manual tuh gimana sih dari banyaknya media digital yang udah berkembang juga nih? Mungkin nanti gue bakal membuat fisik lukisnya juga dan digital juga. Misalnya kayak contoh ini, nanti gue coba bikin digital gitu sih mungkin. Jadi gue nggak bakal ngilangin citra si lukis ini gitu loh. Nggak bakal gue tinggalin gitu loh. Tapi lo pernah coba, maksudnya udah pernah coba-coba gitu sama teman atau sama collab gitu? Ya kalau collab pernah gue, cuman ya gitu gue gambar manual, gue scan, baru dirapin. Jadi nggak pure bener-bener dari digital gue. Jadi kayak gue manual, gue scan baru gitu. Collab brand gitu sih gue kebanyakan. Oke, emang sekarang ini pernah lagi project apa aja sih gitu? Maksudnya lo lagi pameran nggak atau baru mau Agustus gue mau, semoga jadi lah ya. Baru mau ada pameran sih gue Agustus ini gitu. Oke nih, tapi kalau misalkan lu diajakin nih sama teman lo kayak gue ada pameran tapi digital gitu, lo mau ikut nggak? Aduh, gimana ya? Kayaknya dipikir-pikir dulu deh. Iya sih, kayaknya dipikir-pikir dulu. Kalau pameran digital gue ngeliatnya, kalau gue pribadi ngeliatnya misalnya gue jadi pengunjung gitu ya, gue nggak bisa ngeliat fisiknya gitu loh. Apa yang gue nikmatin cuman digital, misal dari Infocus gitu ya, ini gitu-gitu aja gitu loh. Ya mungkin suatu saat ada gitu ya, dan gue mungkin ikut gitu, cuman mungkin dengan cara yang beda gitu, nggak yang pure digital banget sih gitu. Oke, tapi kan kalau sekarang tuh banyak nggak sih yang kayak gitu? Banyak banget. Kalau misalkan dibilang ya, digital tuh juga target marketnya itu anak-anak muda gitu. Yeah. Beberapa museum yang ngambil konsep digital tuh kan, wah itu ramenya pasti ya anak-anak milenial gitu. Foto-foto lah ya gitu-gitu segala macam sih. Tapi lo pernah nggak sih kayak ngasih tahu kalau misalkan kayak ke teman-teman lo atau mungkin ke orang-orang ketika pameran gitu, kalau misalkan kita juga harus tetap ngembangin esensi dari kanvas ini loh gitu. Aku pernah sih diskusi sama teman-teman gue lah, teman-teman lukis juga, teman gambar. Ini bentar lagi nih manual nih, maksudnya seni lukis ini kayaknya bakal mati deh karena ada digital gitu loh, karena adanya NFT dan lain segala macam ya. Gimana sih caranya nih, gue masih brainstorm itu sih buat bareng-bareng sama teman-teman gue tuh gimana caranya ini nggak bakal mati nih gitu loh. Karena gue ngeliat udah kayak apa ya, hampir hilang lah, apa namanya, citra lukis tuh udah hampir hilang gitu karena adanya digital itu gitu. Berarti nggak bermasalah sih, cuman balik lagi ke awalnya gitu dan asalnya gitu kan, gitu sih. Oke, tapi kalau dari sepenglihatan lo gitu, banyak nggak sih anak-anak muda yang masih mempertahankan esensi dari media kanvas gitu? Banyak sih, banyak banget. Nggak kanvas juga pun ada mural juga, anak-anak graffiti juga masih banyak banget sih. Cuman kelihatan mereka mulai pindah gitu. Udah kelihatan mulai gitu. Yang awalnya dia misalnya dia awalnya anak graffiti, mulai coba ke sana. Ya memang nggak ada salahnya sih mencoba gitu kan. Gue juga mungkin akan mencoba gitu. Cuman nggak bakal ditinggalin gitu. Nah, kalau yang gue lihat banyak beberapa karena dia udah nyaman digital, yang awalnya ditinggalin, manual ditinggalin. Oke, berarti bisa dibilang untuk mempertahankan itu agak cukup sulit ya? Betul. Karena kalau misalkan kita bilang harus sejalan pun juga sulit karena harus ngimbangin yang satu sama ngimbangin yang lainnya, akhirnya malah berat sebelah gitu. Benar. Tapi kalau dari lo sendiri, lo yakin nggak bisa mempertahankan keduanya gitu? Harus yakin sih, harus yakin. Dan gue akan mencoba dan ya meyakinkan dulu lah intinya gitu. Yakin gue nggak bakal ninggalin yang ini nih gitu. Oke nih. Nah, kalau gue boleh tanya juga nih kan, bokap itu kan juga seniman, lukis juga. Nah, pas lu terjun ke dunia seni lukis gitu, beliau pernah nggak sih nanya kayak, pernah nggak sih ngasih wejangan ke lo kalau misalnya lo harus kayak gini, lo harus kayak gitu, lo harus apa dan bagaimana? Pernah, tapi yang gue ingat cuman ada satu kata, dia bilang kalau kamu udah terjun ke sini memang pure pengen udah ngelukis gitu. Dia cuma ngasih satu kata, lo harus siap jadi konglomerat, harus siap melarat, udah intinya gitu aja. Akhirnya gue mikir apa ya kira-kira itu kata-katanya, dan dia nggak mau jelasin, dia ngasih kata-kata itu dan gue harus mikir gitu, ini buat apa gitu. Akhirnya gue ngerti sendiri, ketika apa namanya lukisan laku kita harus bisa ngontrolnya, tapi ketika lukisan nggak laku kita gimana caranya bisa hidup gitu sih. Oke, karena kalau gue juga ada punya saudara juga kan seniman gitu. Sekarang sih yang kalau gue lihat, kalau misalkan lagi nggak ada project ya cuman gambar-gambar aja gitu.
Tapi apa nggak bosan gitu maksudnya? Mungkin udah nyampur ke dalam dirinya kali ya. Jadi gue ngeliat bokap pun juga gitu setelah dia berhenti kerja, itu dia memang pure ngelukis dan laku nggak laku jadi yang penting gue ngelukis gitu. Jadi yang penting gue ada itu balik lagi ngontrol si pas kita ada lukisan laku gitu ya, ngontrol itu gimana cara beli bahan lukis. Jadi nanti ketika nggak laku ya kita bikin lukisan aja terus gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak memang pure ada di situ gitu, benar-benar nggak akan bosen lah gitu. Oke, jadi bisa dibilang juga kalau udah terjun ke seni itu juga lo nggak harus nggak cuma fokus ke uang doang, tapi lo juga harus tetap suka dan harus suka dulu awalnya, ngituin passionnya juga ya. Harus suka dulu awalnya intinya gitu. Baru nanti lama-lama nemuin lah, pasti itu yakin gua. Tapi gimana tuh kalau lo sendiri gitu? Maksudnya kalau misalkan lo lagi bosen, lo juga ngelukis juga? Belum sih, gue kalau lagi bosen juga pasti bengong aja gitu. Cuman gue masih memikiran gimana ya, gue pengen ngelukis tapi gue nggak mood gitu. Itu gue sering banget. Cuman akhirnya gue ngerubah gimana caranya gue bisa mood ngelukis gitu. Entah gue dengerin lagu, nanti lama-lama tiba-tiba gue gambar gini-gini seru, akhirnya gue gambar. Gue gitu sih. Oke, tadi kan gue juga udah ngobrol-ngobrol sama lo ya di sebelum kita tag ini. Kalau nggak salah bokap lo pernah bilang kalau misalkan lo bakal ada di posisi di titik dimana lo tuh bakal menikmati karya lo sendiri. Ya, nah, itu gue belum ada di titik itu tuh. Memang bokap bilang kalau dibilang seniman, kamu harus bisa nikmatin karya kamu sendiri, baru kamu bisa ngeliat orang menikmati karyamu gitu loh. Tapi gue belum ada di titik, gue bisa nikmatin karya gue sendiri gitu, gue belum. Malah gue kalau ngeliat karya gue sendiri, ini belum selesai nih. Itu gue selalu kayak gitu tuh. Padahal bokap bilang kalau udah, misalnya menurut kamu udah gitu, jangan dilihat, maksudnya jangan dibilang kalau ini belum selesai gitu, nanti malah rusak gitu loh, malah hancur. Iya. Karena gue juga sama, gue itu kan juga di seni musik ya. Gitu, jadi kadang kalau misalkan gue take video tuh, pas gue denger tuh gue kayak, aduh nih kayaknya gue kurang nih mainnya, kok gue jelek banget nanti ya. Nanti pas gitu. diinin malah makin gitu kan. Nah itu gue sering kayak gitu tuh, gue pernah kayak gitu juga. Tapi sedangkan pas kita tanya ke teman kita tuh ngomong kayak, wah itu keren banget gitu. Iya, teman gue juga gitu kok banyak. Ya, gue juga pun belum ada di posisi itu. Masih ngerasa nih gue belum puas nih, kayaknya masih kurang gitu. Tapi nanti gitu gue tambahin, kok malah hancur ya mendingan yang tadi. Dan kalau udah dihapus ya jadi bentuknya beda gitu kan, jadi hancur malah. Dan jadi kayak jalurnya tuh beda lagi jadi dari beda awal. Lagi. Oke nih, nah mungkin kalau misalkan kayak gitu, lu gimana sih caranya biar bisa menikmati gitu kan? Kalau bokap lu sendiri gimana tuh biar dia bisa menikmati karyanya dia gitu? Gue belum pernah nanya sih, cuman gue kalau yang gue lihat ya, bokap ya kalau dia habis melukis atau setelah melukis, dia selalu duduk di depan lukisan dan kayak diem aja gitu, dan nggak mau diajak ngobrol gitu. Maksudnya nggak diajak ngobrol pun kayak ya gitu doang, maksudnya yang jawabnya singkat lah. Tapi dia tetap mandangin lukisan kayak apa ya gitu. Cuman gue nggak ngelihat bokap gue tuh nggak pernah ngerasa ini kayaknya masih ada yang kurang. Nah itu bokap gue nggak pernah kalau misalnya udah selesai gitu ya. Jadi kayak benar-benar dia ngeliatin aja, cuman dia liatin aja, nggak yang kayaknya ada yang kurang nih, nggak gitu dia. Kalau gue kan yang ngeliatin, wah ini kurang nih, hancur. Jadi gitu kalau gue gitu. Tapi pernah nggak pas gambar kayak gitu, akhirnya nih kayak ada yang kurang, akhirnya lo tambahin lagi, terus akhirnya udahlah nggak jadi gitu? Itu sering banget, gue misalnya lagi ngelukis gitu kan, terus tambahin ini ya, terus nggak jadi, gue blok lagi, gue ganti atau nggak, ya pokoknya gue acak-acak lah jadinya gitu. Itu sering banget kayak gitu, sering terjadi lah. Oke, nah ini juga mau nanya nih, lo pernah nggak sih mau ubah gaya gambar lo, gaya seni lukis lo gitu? Kayak mungkin tadi gue nanya tentang ciri khas lo mau ganti atau enggak kan? Nah kalau sekarang kan gaya gambar lo itu kan warna-warni gitu. Sedangkan aliran seni itu kan banyak ya, seni lukis. Nah, lo ada nggak sih niatan kayak gue mau coba aliran ini deh gitu? Mungkin kalau untuk ke gaya atau karakter sih enggak, cuman kalau nyoba-nyoba sekedar iseng mungkin gue coba-coba gitu. Cuman nggak bakal, wah ini gue bakal kayak gini aja nih kayaknya, enggak sih, gue nggak bakal ngelangin itu. Maksudnya gue udah nyaman kayak gini aja sih kayaknya, warna-warni tuh maksudnya luas gitu, nggak cuma anak kecil juga yang suka gitu loh, bukan orang-orang tua pun juga bisa lah nikmati warna-warni gitu kan. Itu sih gue nggak bakal keganti sih kayaknya gitu. Oke, walaupun nanti lo bakal terjun ke dunia digital juga, lo tetap mempertahankan gaya itu juga? Pasti yakin gue tetap. Oke, tapi saat ini ya,
lo ada tantangan tersendiri nggak sih? Kita ngebahas tentang digital lagi ya mungkin. Ada nggak sih tantangan tersendiri ketika ngeliat teman-teman lo mungkin ya? Mungkin teman-teman lo ada yang digital juga banyak. Gitu. Kayak gue pengen tapi gue takut gitu karena ya takut menghilangkan esensinya itu. Dibilang takut sih gue enggak ya, cuman apa ya, tantangannya jadi ikut ke orang-orang nggak sih, jadi nggak beda gitu loh. Kalau gue mikirnya kan gue selalu pengen beda lah, dari penampilan pun gue dari keluarga juga beda sendiri gitu kan. Terus kalau gue ikut gitu, gue takutnya malah ikut-ikutan malah hilang guenya karena ketumpuk-tumpuk gitu lah ibaratkan. Gitu sih, gue mungkin tantangannya itu. Oke, tapi lu bakal juga akan mencoba digital ya? Akan mencoba. Gitu. Dan cara lu untuk tetap melestarikan media kanvas ini juga beriringan ya? Iya, beriringan. Oke teman-teman, ngobrol sama Dodi ini seru banget ya, karena gue juga dapat insight baru, tentunya juga bagaimana sih melestarikan kesenian di era digital ini, yaitu dengan apa? Dengan cara apa, Dot? Mengimbangi dan konsisten. Oke, mengimbangi dan konsisten, yaitu dengan cara juga tidak berat sebelah ya, tetap mempertahankan esensi sebelumnya dan esensi digital sekarang ini. Nah, oh ya teman-teman semuanya, tapi sangat disayangkan juga kalau misalnya ngobrol sekarang ini harus berakhir karena kita udah cukup nih waktunya, karena gue udah ngobrol sama Dodi banyak juga. Dan teman-teman juga jangan sampai lupa buat follow akun media sosial Genus, baik itu TikTok, YouTube, dan Instagram nih. Mungkin Dodi boleh nih ngajak-ngajakin teman yang lainnya nih. Iya benar, pokoknya jangan lupa follow, jangan lupa nonton ya semuanya. Ya benar banget, dan jangan sampai lupa juga yaitu opening Genus 2022 yaitu tanggal 3 September 2022. Nah gue Messi dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!